Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal alfiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah, semoga mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan membawakan sebuah ceramah tentang takwa solusi Islam mengatasi eksis modernisasi. Seiring pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, cepatnya kemajuan iptek, dan derasnya arus informasi yang melanda umat manusia dewasa ini, justru dari satu sisi menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan-kerusakan tata nilai kehidupan, kian meningkatnya kriminalitas dengan tingkat kekerasan, judi, penyalahgunaan obat terlarang, sarana dan prasarana kemaksiatan semakin mudah didapatkan, dari panti-panti pijat sampai diskotik dan tempat-tempat hiburan kelas tinggi, dari bioskop-bioskop yang ada di dalam rumah sampai foto-foto porno dari artis-artis tak bermoral sampai bintang-bintang film yang bejat akhlaknya. Semua orang semakin nekat dan berani melakukan maksiat. Kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan perzinaan hampir terjadi setiap hari, baik untuk memenuhi halaman-halaman surat kabar ataupun yang menjadi berita-berita aktual, radio, televisi, sampai sosial media. Maka dalam salah satu pernyataan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini tercatat sebanyak 2 juta wanita melakukan aborsi. 750.000 diantaranya remaja belum menikah. Dan kalau dibandingkan dengan angka kelahiran per tahunnya, maka jumlah 2 juta janin yang mati karena aborsi tersebut adalah amat sangat luar biasa. Dan jika ini terus diurut, maka jumlah yang akan didapat tentunya akan jauh lebih besar lagi. Sungguh penjanggalan besar-besaran terhadap cikal bakal umat manusia di tengah merajalelanya. Inilah gambaran betapa telah hancurnya moral generasi muda kita. Betapa karena mengejar nikmat dunia yang sekejap mata, kasih sayang seorang bunda berubah menjadi bara api ganas yang membakar anak-anaknya. Inikah modernisasi yang kita idam-idamkan? Inikah globalisasi yang kita perjuangkan? Kerusakan jauh lebih kita rasakan daripada kemaslahatan. Jawabannya ialah modernisasi dengan iptek yang melaju cepat tidak memberikan makna kehidupan. Semua menduga modernisasi itu akan membawa kesejahteraan. Mereka lupa di balik itu ada gejala yang dinamakan the agony of modernization, yaitu azab sengsara karena modernisasi. Seperti kian meningkatnya kriminalitas dengan tindak kekerasan, pemerkosaan, judi, narkotika, kenakalan remaja, prostitusi, bunuh diri, gangguan jiwa, dan berbagai kerusakan lingkungan hidup dan tata nilai kehidupan. Dan sekarang ini saudara-saudara kita tengah berada di dalam era globalisasi dan modernisasi tersebut, maka tak ada jalan keluar untuk lari dan selamat dari fitnah ini. Tidak ada petunjuk penyelesaian, melainkan di ujungnya kesesatan yang menambahkan kebinasaan, kecuali petunjuk dan jalan keluar yang ditawarkan oleh Al-Islam, yaitu takwa kepada Allah, sebagaimana yang dijanjikan dalam surah
At-Talaq ayat 2 dan 4 yang berbunyi, barang siapa bertakwa kepada Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya. Saudara yang berbahagia, takwa adalah barometer keislaman, keimanan seorang muslim. Dengan takwa, mata hati akan terbuka untuk melihat dan menerima kebenaran serta menolak dan menjauhkan kemungkaran, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan pembeda antara al-haq dengan al-batil bagimu. Quran Surah An-Anfal ayat 29. Ibnu Katsir berkata pada tafsir ayat ini, karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, niscaya diberi taufik untuk mengetahui yang hak dari yang batil. Namun sayang, tidak semua orang yang mengaku Islam itu beriman, sebagaimana tidak semua orang yang beriman itu bertakwa. Kata takwa atau takut kepada Allah sering kita dengar, bahkan sering meluncur dari lidah kita, seakan menjadi bahasa yang tanpa seakan menjadi bahasa yang datar tanpa makna. Takut kepada Allah tidak lagi menjadi rasa, tetapi hanya sekedar menjadi bahasa. Sebagian besar umat manusia termasuk umat Islam dewasa ini sudah kehilangan rasa takut kepada Allah, kepada ancaman-ancaman yang dahsyat bagi orang-orang yang maksiat, kepada kemungkinan bahwa diri kita telah terjun dalam azab dunia, lebih-lebih siksa kubur dan azab akhirat. Namun justru sebaliknya, sebagian di antara kita cenderung takut kepada orang-orang yang dikeramatkan, jin, setan, dan lain-lain. Diterangkan di dalam kitab Fathul Majid halaman 301 sampai 303 dan Al-Qawl As-Sadiq halaman 116 sampai 117 diterangkan bahwa takut semacam ini adalah termasuk dosa besar, tercelah, bahkan termasuk syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Adapun yang melakukan amalan haram atau meninggalkan amalan wajib karena takut kepada manusia, hal ini termasuk syirik asghar yang meniadakan kesempurnaan tauhid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah yang dihasiskan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' halaman 1814, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian menghinakan dirinya yang jika ia melihat satu perkara menjadi hak Allah dan menjadi kewajibannya untuk dibicarakan, kemudian dia tidak membicarakannya, maka Allah akan bertanya, apa yang menghalangimu untuk mengatakannya? Kemudian dia akan menjawab, Rabbku, aku takut kepada manusia. Maka Allah berkata, hanya akulah yang paling berhak engkau takuti. Saudara muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Imran ayat 175, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya itu tidak lain hanyalah setan yang menakuti-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang yang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, jika kita memang orang beriman kepada kebesaran Allah, kalau benar kita bertauhid kepada keesaan Allah, mengapa kita perlu ragu bahwa suatu hari nanti Allah akan membangkitkan kita setelah kematian, lalu menghisap amal perbuatan kita di dunia ini, lalu terhadap orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan kitab amalannya dari sebelah kiri, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillahi min zalik.
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirannya tentang ayat berkata, kemudian masuklah ia ke dalam rantai yang panjangnya 70 hasta. Quran surah Al-Haqqah ayat 32. Ibnu Katsir mengemukakan pernyataan Ibnu Juraj bahwa Ibnu Abbas berkata, besi rantai itu dimasukkan dari arah duburnya, lalu keluar melalui mulutnya. Kemudian para pesakitan ini ditata dalam rantai besi tersebut seperti belalang yang ditusuk berjajar dengan kayu ketika dipanggang dengan api. Syai' Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Asy-Syadid, seorang tokoh ulama dari Saudi yang wafat pada tahun 1376 Hijriah, dalam tafsirnya tentang ayat tersebut menerangkan bahwa mata rantai itu berasal dari neraka Jahim yang panasnya mencapai puncak panas. Kemudian artinya ialah susunlah para pesakitan orang-orang yang tidak beriman ini ke rantai tersebut dengan cara rantai tersebut dimasukkan melalui deburnya hingga keluar dari mulutnya, kemudian digantung di bawahnya. Maka orang ini akan sengsara terus-menerus, disiksa dengan siksaan yang sedemikian mengerikan, betapa dahsyat siksaan itu terhadap dirinya. Betapa menyesalnya dia dengan penghinaan yang sedemikian rupa. Sesungguhnya sebab yang menjadikannya sampai pada kedudukan demikian ialah karena sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Ia tidak menunaikan apa yang menjadi hak Allah, tidak bertakwa, tidak beribadah kepadanya. Ia kafir kepada Rabb-Nya, kepada Rasul-Nya, dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul tersebut. Sekian ceramah singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.